Kabar terbaru di bulan Mei ini di tahun 2025. Satu persatu pinjol legal mulai tumbang. Dan sekarang hanya tersisa 96 fintech resmi yang diakui. Salah satunya yang baru saja dicabut izinnya, aplikasi pinjol ringan. Saya yakin di antara kalian masih ada yang pakai aplikasi itu tanpa tahu status terbarunya. Ini bukan sekedar kabar biasa, karena ketika izin dicabut, artinya kalian tidak lagi punya perlindungan hukum. Data kalian bisa bocor, diteror, bahkan disalahgunakan. Tapi tenang, saya dan kalian ada di sini bukan untuk panik, tapi untuk cari solusi. Di video ini, saya akan bantu kalian cek daftar terbaru pinjol legal, karena masih banyak yang nanya. Dan lebih penting lagi, saya akan tunjukkan langkah-langkah apa yang harus kalian lakukan kalau sudah terlanjur daftar di aplikasi yang dicabut izinnya. Tonton sampai akhir, karena ini bisa jadi penyelamat buat kalian dan keluarga. Silakan share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian yang mungkin belum tahu, karena satu kali klik share dari kalian bisa jadi penyelamat buat orang lain juga. Saya akan terus update data pinjol legal terbaru, jadi pastikan kalian subscribe dan nyalakan loncengnya. Yang pertama di sini ada aplikasi Dana Mas, Amarta, Dompet Kilat, Bos, Toko Modal, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, Maukes, Finmas, Klik A2C, Akseleran, Amana, Pinjaman Go, Koin P2P, Pohon Dana, Mekar, Ada Kami, Esta Kapital, Kredit Pro, Fintak, Rupiah Cepat, Crowdo, Indodana, Julo, Pinjamin, Dana Rupiah, OVO Finansial, Pinjam Modal, Alami, Awan Tunai, Dana Kini, Singa, Dana Merdeka, Esikes, Pinjam Yuk, Finplus, Uang Mi, Pinjam Duit, Dana Syariah, Batumbu, Cash Cepat, Klik UMKM, Pinjam Gampang, Cicil, Lumbung Dana, 360 Kredi, Kredinesia, Fintech, Modal Rakyat, Solusiku, Cairin, terus Aiki, Klik Kami, Duha Syariah, Infoila, Sander One Stop Solution, Dana Bagus, Uku, Kredito, Ada Pundi, Lentera Dana Nusantara, ini dari aplikasi S-Pinjam, Modal Nasional, Komunal, Restock ID, Avante, Gradana, Dana Cita, Iki Modal, Ivoji, Indofan ID, Igrow, Dana ID, Dumi, Lansikam, Kaswa ID, Kredipas, Doeku, Aktivaku, Danain, Indosaku, Edufun, Gandeng Tangan, Patupi Syariah, Bantu Saku, Dana Bijak, Ada Modal, Sama Kita, Kawan Cicil, Crowde, Klik Cair, Etis, Samir, Uatas, Asetku, ini dari aplikasi Aku Laku. Yang terakhir Findaya. Jadi ada 96 yang sekarang pinjol legal. Bisa teman-teman cek di aplikasinya yang dipakai sekarang. Jadi jangan bingung nanti bertanya lagi apakah yang digunakannya legal apa ilegal. Pinjol yang sudah kehilangan legalitasnya bukan cuma jadi ilegal, tapi juga rawan berubah jadi predator digital. Aplikasi semacam ini bisa tetap beroperasi secara diam-diam. Mereka bisa akses kontak, galeri, dan file pribadi kalian. Dan saat kalian gagal bayar, mereka bisa kirim ancaman. Foto kalian disebar atau lebih parahnya lagi, menekan keluarga kalian. Ini bukan sekedar tagihan, ini teror psikologis. Kalau kalian sudah pernah pakai pinjol ringan ataupun saat ini, ada beberapa langkah yang harus segera kalian ambil. Yang pertama, hentikan transaksi. Jangan lanjutkan peminjaman atau pembayaran lewat aplikasi itu. Cabut semua izin aplikasi di pengaturan handphone kalian, seperti akses kamera, kontak, galeri, dan sebagainya, sebelum menghapus aplikasinya. Laporkan ke OJK melalui layanan konsumen OJK atau Satgas Waspada Investasi. Kalian juga bisa kirim bukti lewat email mereka. Ketika misalnya kalian masih ditagih oleh DC pinjolnya, padahal pinjolnya sudah tutup. Jika kalian ingin hapus, langsung hapus saja, tanpa mengganti nomor ataupun email, karena kan aplikasinya udah tidak beroperasi lagi. Kalian bisa cek daftar lengkap pinjol legal yang masih diakui saat ini di situs resmi OJK di www.ojk.go.id Fintech seperti yang saya tampilkan. Ya.
Di sini setiap bulan diperbarui daftarnya. Kalian juga bisa download file PDF-nya untuk dicek secara manual. Jangan percaya daftar-daftar pinjol legal yang ada di grup ataupun di WA yang belum jelas sumbernya. Yang jelas itu cuma hanya daftar legal dari OJK yang bisa dijadikan acuan aman. Karena itu resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Setiap aplikasi yang melanggar aturan baik dari sisi bunga, cara penagihan, atau perlindungan data konsumen berisiko dicabut izinnya. Artinya, OJK benar-benar selektif. Dan kalau sudah dicabut, tidak ada jaminan kalian akan dilindungi kalau terjadi masalah. Disinilah pentingnya edukasi seperti ini. Supaya kalian tidak lagi menjadi korban. Adapun desi-desi yang melanggar aturan, itu juga menjadi PR OJK. Kalian juga hanya jangan diam, tetapi kalian kirim ke Otoritas Jasa Keuangan pengaduan konsumen jika ada misalnya dari aplikasi apa, misalnya apa, dari Bantu Saku, atau dari Ada Kami, atau dari EasyCash, atau dari Samir, ada Pundi, yang lainnya kalian bisa kirim, bisa kalian laporkan ke pengaduan Otoritas Jasa Keuangan biar OJK cepat bertindak. Karena OJK ataupun AFI sebagai pemantau pinjol-pinjol legal ini tidak berjalan dengan semestinya menurut saya. Karena banyak beberapa laporan diam saja. Tapi walaupun seperti itu tetap kalian laporkan. Ya, karena mungkin saking banyaknya laporan. Saya tahu banyak dari teman-teman yang pernah terjerat pinjol karena keadaan, karena ekonomi, saat ini juga mungkin yang masih terjerat belum bisa dilunasin pinjol legalnya. Tapi bukan berarti kalian harus terus hidup dalam keadaan dan tekanan dari aplikasi yang bahkan sudah tidak legal lagi. Ataupun yang masih legal, ataupun yang ilegal. Kalian masih punya pilihan. Cek legalitas dan lindungi data pribadi, jangan tunggu sampai data kalian tersebar. Atau sampai keluarga kalian dihubungi dengan ancaman. Tidak hanya di aplikasi ringan ini, berlaku juga untuk di aplikasi yang sudah diblokir OJK, yang sudah tutup, yang sudah tidak beroperasi lagi. Seperti yang saya pernah informasikan, aplikasi gandeng tangan, aplikasi Investri, uang teman, itu kan ada beberapa. Ya, seperti Kaswagon kalau nggak salah. Itu juga jangan direspon, jangan ditangkapin lagi jika ada salah satu oknum yang masih menjelaskan bahwa kalian punya tagihan. Itu adalah upaya penipuan saja. Apalagi walaupun mereka mengirimkan foto KTP kalian, ya, mereka memegang data kalian, juga jangan direspon, kalian blokir saja, ntar capek sendiri. Karena masih ada beberapa yang masih merespon, akhirnya kena tipu. Segera bersih-bersih dari aplikasi yang statusnya dicabut, dan untuk bantu lebih banyak orang, silakan share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian yang mungkin belum tahu. Karena satu klik share dari kalian bisa jadi penyelamat buat orang lain. Saya akan terus update daftar pinjol legal terbaru, jadi pastikan kalian subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita sama-sama lawan pinjol ilegal dengan pengetahuan.